Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Burhan dengan NIM H02200024, kelas Pendidikan Matematika 20B, Universitas Sulawesi Barat. Di sini saya akan membahas mengenai nilai fungsi trigonometri pada sudut istimewa 180 dan 360 derajat. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama yaitu pendahuluan mengenai fungsi trigonometri. Yang kedua, nilai fungsi trigonometri pada sudut 180 derajat. Yang ketiga, nilai fungsi trigonometri pada sudut 360 derajat. Dan yang terakhir, contoh soal. Langsung saja kita mulai membahas mengenai pendahuluan tentang fungsi trigonometri. Pertama, kita gambar dulu grafik lingkarannya. Nah, yang dimana definisi dari fungsi trigonometri yaitu jika titik P, X, Y terletak pada pusat O, jari-jari R sedemikian sehingga sudut XOP sama dengan A derajat. Nah, yang pertama kita bahas yaitu cos A derajat. Cos A derajat itu sisi samping per sisi miring, di mana sisi sampingnya di sini yaitu X dan sisi miringnya yaitu R. Jadi cos A derajat itu sama dengan X per R. Dan yang kedua, sin A derajat, di mana sin A derajat itu sama dengan sisi depan per miring. Dan di depannya ini yaitu Y dan jari-jari R. Jadi didapat sin A derajat sama dengan Y per R. Tan A derajat. Tan A derajat itu depan per samping. Jadi sisi depan yaitu Y dan sisi sampingnya X, dan didapatlah tan A derajat sama dengan Y per X. Selanjutnya untuk sekan, kosekan, dan kotangan. Sekan itu kebalikan dari kos, di mana yaitu sisi miring per sisi samping, dan didapat R per X. Kosekan kebalikan dari sin A derajat, dan didapatlah sisi miring per sisi samping yaitu R per Y. Dan kotangan A derajat kebalikan dari tan A derajat, yaitu sisi samping per sisi depan. Jadi didapatlah X per Y. Nah, untuk nilai fungsi trigonometri pada sudut 180 derajat, yang pertama kita gambar grafiknya, dimana pada kuadran pertama yaitu 0 derajat atau 360 derajat, kuadran kedua 90 derajat, dan di kuadran ketiga 180 derajat, di kuadran keempat 270 derajat. Jika titik P, X, Y adalah suatu titik yang terletak pada sisi batas setiap kuadran, di mana kuadran pertama yaitu di sini, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat, maka koordinat titik P adalah R,0, di kuadran kedua 0,R, kuadran ketiga minus R,0, dan di kuadran keempat 0, minus R, di mana X ini sama dengan R dan Y sama dengan 0. Jadi kan di sini kita membahas sudut 180 derajat yang berada di kuadran ketiga. Jadi didapat untuk titik P minus R,0, jadi membentuk sudut XOP sama dengan 180 derajat. Jadi cos 180 derajat sama dengan, tadi cos didapat X per R. Jadi X-nya di sini adalah minus R. Dan
Jadi minus R per R itu sama dengan minus 1. Sin 180 derajat, dimana tadi sin sama dengan Y per R, dan Y-nya di sini adalah 0, jadi 0 per R itu sama dengan 0. Selanjutnya tan 180 derajat. Tan 180 derajat tadi didapat Y per X. Jadi Y-nya di sini kan sama dengan minus Y-nya di sini sama dengan 0 dan X-nya di sini sama dengan minus R. Jadi 0 per minus R itu sama dengan 0. Selanjutnya kotangen 180 derajat, yaitu kebalikan dari tan 180 derajat, yaitu X per Y, di mana X-nya sama dengan minus R, sama dengan Y-nya sama dengan 0. Jadi minus R per 0 itu tak terdefinisi. Jadi nilai dari kotangen 180 derajat itu tak terdefinisi. Selanjutnya sekan 180 derajat, kebalikan dari cos 180 derajat. Sekan 180 derajat itu dimana sekan yang didapat tadi R per X, dimana X-nya sama dengan minus R, jadi R per minus R itu sama dengan minus 1. Dan yang terakhir itu kosekan 180 derajat, yang didapat tadi R per Y, ini kosekan kebalikan dari sin, jadi didapat Y-nya itu 0, jadi R per 0 sama dengan tak terdefinisi. Selanjutnya untuk sudut 300, nilai fungsi trigonometri pada sudut 360 derajat. Nah, kita gambar kembali lingkaran grafiknya. Jadi untuk titik P R, 0 sudut XOP sama dengan 360 derajat. Nah, sudut 360 derajat itu nilai fungsi trigonometrinya sama dengan 0 derajat karena berada pada sumbu X dan garisnya berimpit. Jadi 0 derajat itu sama dengan nilai fungsi trigonometrinya sama dengan 360 derajat. Untuk cos 360 derajat, didapat tadi cos yaitu X per R, di mana di sini X-nya sama dengan R, jadi R per R itu sama dengan 1. Sin 360 derajat yaitu Y per R, di mana Y-nya sama dengan 0, jadi 0 per R itu sama dengan 0. Tan 360 derajat. Tan 360 derajat tadi didapat Y per X. Jadi Y-nya di sini kan 0, X-nya sama dengan R. Jadi 0 per R itu sama dengan 0. Selanjutnya kotangan 360 derajat. Kotangan tadi kan kebalikan dari tan, jadi X per Y. X-nya di sini sama dengan R dan Y-nya sama dengan 0, jadi R per 0 itu tak terdefinisi. Jadi nilai dari kotangan 360 derajat itu tak terdefinisi. Selanjutnya sekan 360 derajat, itu kebalikan dari cos 360 derajat, jadi R per X. X-nya di sini kan sama dengan R, jadi R per R sama dengan 1. Kosekan 360 derajat kebalikan dari sin 360 derajat, dan didapatlah R per Y sama dengan Y-nya di sini kan sama dengan 0, jadi R per 0 itu tak terdefinisi. Selanjutnya contoh soal yang pertama itu, tentukanlah nilai fungsi trigonometri berikut. Bagian A, cos 180 derajat ditambah tan 360 derajat. Bagian B, sekan 180 derajat ditambah cos 360 derajat. Di sini kita akan membahas semuanya. Jadi penyelesaiannya itu untuk bagian A, didapat tadi kan cos 180 derajat itu sama dengan minus 1.
Dan tan 360 derajat itu sama dengan 0, jadi minus 1 ditambah 0 sama dengan minus 1. Untuk bagian B, sekang 180 derajat ditambah cos 360 derajat, di mana didapat tadi sekang 180 derajat itu sama dengan minus 1, dan cos 360 derajat sama dengan 1. Jadi, minus 1 ditambah 1 sama dengan 0.